Bab 1005. Aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras. Gita tidak mengatakan kata-kata berikutnya. Audrey Han dapat melihat bahwa dia dalam masalah, tetapi dia bertekad untuk mengundurkan diri. Ketika dia pergi, dia mengatakan banyak maaf kepada Audrey Han, dan kemudian pergi lebih dulu. Audrey Han memikirkannya dan berpikir ada yang tidak beres. Menurut karakteristik Gita, tidak mungkin dia berhenti dari pekerjaannya saat ini, dan pasti ada alasan mengapa dia tiba-tiba tidak mau melakukannya. Jadi Audrey Han pergi ke perusahaan secara langsung. Setelah pembentukan publik, itu berkembang dan memiliki nama untuk dibawa, sehingga banyak orang datang untuk mencari desain. Tim elit yang digali Audrey Han untuknya pada awalnya tidak puas, tetapi secara bertahap menetap seiring waktu. Mereka saling berdiskusi dan belajar satu sama lain, dan kemudian merancang karya yang memuaskan layanan pelanggan. Meskipun Audrey Han berada di luar negeri pada saat itu, pekerjaan mereka diperiksa secara pribadi. Dia juga sering memberitahu Gita kepada semua orang tentang poin-poin penting dan tindakan pencegahan dari kreasi sebelumnya, dan apa yang dia pelajari. Sekarang Gita tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya, Audrey Han akan kehilangan lengan terkuatnya. Tapi semuanya tidak bisa dipaksakan. Gita adalah individu yang bebas, dia tidak bisa selalu memintanya untuk berada di sisinya, mungkin dia mengikuti dirinya selama ini karena tekanan atau rasa tanggung jawab. Talita sangat senang melihat Audrey Han kembali ke perusahaan, dan dengan bangga menunjukkan kepada Audrey Han semua desain terbarunya. Bagaimana? Talita menatapnya penuh harap, dengan hanya dua kata di wajahnya. Tolong puji. Audrey Han tidak bisa menahan senyum, dan berbisik pelan, ya, jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu, Audrey Han bertanya tentang Gita. Gimana kabar perusahaan baru-baru ini? Aku belum sempat datang beberapa waktu ini, Gita, bagaimana kabarnya? Bagaimana kondisinya? Berbicara tentang Gita, ekspresi Talita menjadi sedikit aneh. Dia ragu untuk berbicara. Audrey Han sedikit mengernyitkan alisnya. Apakah ada suatu alasan? Ada apa? Ekspresi ini. Talita mendengarkan, dia mengangkat kepalanya lagi untuk menatap matanya, dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, itu. Aku tahu Gita memiliki hubungan yang baik denganmu, tetapi karena kamu bertanya padaku hari ini, aku juga bukannya sengaja membicarakan hal buruk tentangnya. Akhir-akhir ini kondisi Gita sangat buruk, beberapa pesanan telah kacau dalam beberapa hari terakhir. Kacau. Audrey Han sedikit menyipitkan matanya, tidak tahu mengapa, seberapa kacau. Setelah itu, Talita memberitahu Audrey Han tentang kejadian baru-baru ini. Selama periode itu, Audrey Han terus mengerutkan kening, membuatnya sulit untuk melihat apakah dia marah atau tidak. Setelah selesai berbicara, Talita dengan hati-hati berkata, aku tidak bermaksud mengatakan hal buruk tentangnya, hanya karena kamu bertanya saja. Kalau tidak, dia bukan tipe orang yang membicarakan benar dan salah di belakangnya. Audrey Han kembali ke akal sehatnya, dia tersenyum dan mengangguk padanya, aku mengerti, kamu mengatakannya karena aku yang bertanya, kamu bukan orang seperti itu, sudah puas. Ditatap oleh Audrey Han seperti ini, telinga Talita memerah dan ekspresinya menjadi malu, itu. Jangan menggodaku, sebenarnya Gita selalu bekerja sangat keras, meskipun aku tidak mudah bergaul, tapi aku bisa lihat kondisinya yang sangat buruk akhir-akhir ini, sepertinya dia sengaja mengacaukan pesanan. Audrey Han mengiyakan, aku telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, aku masih tahu bagaimana keadaannya. Rupanya begitu, jadi kamu bertanya hari ini untuk mengetahui apa yang terjadi padanya baru-baru ini, kan? Benar. Kalau begitu aku akan memberitahumu beberapa berita terbaru tentang Gita. Setelah itu, Audrey Han mendapat banyak kabar terbaru tentang Gita dari Talita. Ternyata setelah Gita kembali ke perusahaan, dia selalu putus asa sepanjang hari. Dia tidak punya banyak pikiran untuk bekerja.
Dia sering menuangkan air ke tubuh pelanggan saat berkomunikasi dengan pelanggan. Ketika datang ke pelanggan, dia membuat kesalahan dan membuat pelanggan sangat marah sehingga mereka tidak mau bekerja sama dengan perusahaan lagi. Ada beberapa insiden kecil lainnya yang ditemukan oleh Talita. Mata Audrey Han menjadi khawatir. Tampaknya hubungan tersebut merupakan pukulan besar bagi Gita. Meskipun sebelumnya dia terkejut, dia dengan cepat bersorak karena dia tidak menyerah pada Audrey Han, dia selalu bisa menemukan alasannya sendiri. Sekarang, dia telah menjadi seperti ini, apakah dia benar-benar menyerah pada Audrey Han? Tapi dia tampak tidak memiliki masalah di permukaan, tidak disangka ketika dia mulai bekerja, pikirannya akan terbuka. Mungkin karena dia telah kehilangan beberapa pesanan besar sehingga dia merasa malu dan ingin mengundurkan diri. Audrey Han tidak tahu apakah dia ingin mempertahankannya atau tidak. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu apakah Gita benar-benar mau bekerja dengan dirinya sendiri, atau karena kata tanggung jawab. Tapi apapun itu, Audrey Han harus berterima kasih padanya. Tetapi jika dia tetap di sisinya karena rasa tanggung jawabnya, maka Audrey benar-benar harus membebaskannya dan membiarkannya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah mengambil keputusan seperti ini, Audrey Han berencana untuk berbicara dengan Gita. Melihat dia datang ke perusahaan, Gita tertegun sejenak, "Kenapa kamu datang ke perusahaan? Sekarang kamu seperti ini, apa mungkin masih ingin bekerja?" Audrey Han tersenyum tipis, lalu menerima telepon itu. "Kenapa? Apa aku punya masalah untuk bekerja seperti ini?" "Tentu saja. Kamu seorang wanita hamil, dan janinmu tidak stabil. Yang terbaik adalah beristirahat di rumah, perusahaan punya banyak masalah, aku takut kamu kewalahan." Senyum di wajah Audrey Han masih ada. "Sekarang kamu khawatir aku kewalahan, kalau begitu bagaimana kalau kamu pergi nanti?" Gita. Sekeliling menjadi sunyi, dan setelah beberapa saat, Gita menggaruk kepalanya, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan tinggal beberapa waktu." Mendengar itu, senyum di bibir Audrey Han memudar, dan bukannya menjawab apakah itu baik atau buruk, dia berjalan mengitari meja ke arah Gita. "Apakah kamu terus berada di perusahaan dengan pemikiran seperti ini sepanjang waktu?" "Gita, Kita bertemu 5 tahun yang lalu aku pergi ke luar negeri, saat ada Glenn kamu mulai tinggal bersamaku. Aku lihat kamu sangat bahagia setiap harinya, juga sangat menghargai pertemanan ini, tapi hari ini baru kusadari, rupanya semuanya ada beban." Tidak, Gita buru-buru melambaikan tangannya dan mencoba menjelaskan pada dirinya, "Aku tidak memiliki beban, Audrey, jangan salah paham, aku tentu sangat senang, mana mungkin beban. Mana yang bukan beban? Sama seperti ketika kamu jelas ingin mengundurkan diri, tetapi kamu ingin tetap tinggal setelah mendengar tentang kondisi fisikku, bukankah itu berarti sama seperti yang kukatakan?" Gita terdiam beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana menjawab Audrey Han, dan setelah beberapa saat dia berkata pelan, Aku hanya tidak ingin kamu bekerja terlalu keras." Bersambung.